سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. صدق الله العظيم وصدق حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Nur Yadisan dan juga Ustaz Haji Obur Burhanuddin dan juga orang tua kami Mamanda Haji Turah dan juga Haji Sudirman dan juga Haji Naim dan juga para asatidz sini juga hadir Ustaz Muhammad Najib dan juga ketua RW kita RW 012 dan juga mungkin RT 04 kalau hadir lagi dinas dan juga RT 02 03 ya RT RW 012 yang insyaallah mungkin bisa hadir karena saya belum kenal mukanya wajahnya yang sudah berkenan hadir, dan juga para tokoh masyarakat pemuda Haji Syaiful Bahri dan juga Bang Haji Mahfud dan juga semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada teman-teman kita atau anak-anak kita dari Irmas Ikatan Remaja Masjid 012 RW 012 yaitu Kampung Cakung yang juga mengiringi tadi pembacaan maulid dan juga kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini sebetulnya saya pengen ngaji jadi bukan ceramah ini, kita ngaji karena malam ini adalah malam penutupan sementara yang pengajian kita di malam Rebo yang biasa kita laksanakan, yang kemudian nanti insyaallah akan kita lanjutkan di hari Ahad ya, hari Ahad terus kita lanjutkan pengajian kita di masjid terus sampai menjelang Ramadan itu kita laksanakan setelah sholat maghrib, sedangkan setelah masuk Ramadan kita laksanakan sebelum maghrib 4:30 kita mulai pengajian kita. Jadi ini malam Rebo kita tutup untuk sementara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita melihat kepada pengajian ini sebetulnya sudah lama ya pengajian ini. Jadi sedikit cerita ini nanti buat tahadus binikmah. Insyaallah tahadus binikmati syukur. Artinya kita menceritakan nikmat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan pengajian ini sebetulnya pengajian yang sudah lama sekali kita laksanakan. Jadi saya hanya melanjutkan orang tua dan kemudian kita lanjutkan juga dulu di rumah Bang Mahfud ini pengajiannya. Kita lanjutkan karena lama terhenti ya pengajian di sini, kemudian karena orang tua sakit, kemudian kita lanjutkan di rumah Bang Haji Mahfud. Kita laksanakan ya waktu itu ya pionirnya masih ada sampai sekarang. Itu Bang Nair, nah, itu dari awal itu Bang Madin. Apa lagi ya? Cepi ya Cepi. Cuma kemudian satu-satu pada mulai hilang gitu. Karena dulu ngajinya baca Quran. Jadi sebelum ngaji kita baca Quran dulu satu-satu gitu. Jadi pada malu kali ya. Pada malu baca Quran. Tapi alhamdulillah bertahan ya kan gitu. Alhamdulillah bertahan. Dan waktu itu juga ketika kita memulai pengajian
ketika mulai pengajian itu, waktu itu saya pesan cari waktu pengajian yang tidak mengganggu pengajian di tempat lain. Waktu kita membentuk pengajian itu, saya ingat sekali pesan kepada Bang Abu ini, Bang Abu ini untuk kalau kita mulai pengajian, tolong cari waktu yang tidak mengganggu pengajian yang sudah ada. Malam apa? Nah, kita adain itu. Akhirnya ketemulah Selasa Rabu ya. Ketemulah Selasa malam Rabu itu kita mulai pengajian di rumah Bang Abu itu. Sampai kemudian saya kembali lagi ke Mesir. Kita mulai itu. Nah, pionir-pionir sekarang masih ada itu. Ya orang-orang masih ada, masih ada. Alhamdulillah itu seperti mudah-mudahan sampai mati ya, mudah-mudahan. Sampai mati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Bang Madi itu. Iya Bang Cepi masih ada. Satu lagi ada. Satu yang sepuh itu udah kelihatan ya. Bang Pak Ade. Pak Ade ya, Pak Ade enggak pernah kelihatan. Oh iya, Pak Dirman juga termasuk. Lupa saya ya, Pak Dirman termasuk. Beliau juga termasuk yang terus mengikuti pengajian sampai kemudian akhirnya saya minta dipindah ke tempat sini. Kenapa dipindah ke sini? Karena sudah lama tidak ada pengajian di tempat sini. Kenapa tidak ada? Kenapa? Karena asal muasalnya seingat saya dulu pengajian di sini. Iya, dari orang tua tuh dari mulai pengajian ya kita bareng-bareng anak-anak gitu. Dari orang remaja sampai kemudian ya angkat-angkatan banyak, kemudian orang tua sakit tidak ada pengajian, putus di sini gitu. Akhirnya saya minta bagaimana kalau pengajian dipindah ke sini gitu. Yang datang waktu ya 5 orang ya. 4 orang itu begitu mengaji itu. Ya sampai kita sampai bosan kita ngajak orang untuk ngaji. Ya alhamdulillah kita pindah kemari karena asal muasal dari sini. Saya minta untuk ada di sini untuk melanjutkan tradisi yang pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh orang tua dulu. Karena dulu memang dasar dari sini gitu. Dari pengajian kita nginep dulu mungkin angkatan gak di angkatan saya, kemudian apa itu angkatan Matur ada Bang Sakim, Saibul Bahri itu angkatan saya. Nggak tahu kalau nanti sudah ada sejak dulu gitu. Nah kemudian saya minta, nggak tahu tahun berapa saya pindah sini dan alhamdulillah sampai sekarang kita malam Rabu masih tetap bertahan sampai sekarang gitu. Dan juga mudah-mudahan ini tidak mengganggu pengajian di tempat lain gitu. Karena saya berpesan betul jangan sampai mengganggu pengajian yang sudah ada di musola lain atau di masjid lainnya. Karena takut nanti kita mengganggu pengajian. Atau kalau bisa kita sama-sama datang ke sana juga ikut pengajian. Kalau waktu itu pesan saya itu gitu. Apalagi kita satu kampung satu RW. Mas Raji juga tuh sering ngaji ya kalau masalah ya. Raji ya. Pak Haji Raji juga tuh sering suka datang di waktu kita pengajian di sana itu di rumah kampung. Nah itu dulu asal muasalnya. Dan kemudian kita lanjutkan sampai sekarang. Kita lanjutkan sampai sekarang sampai kemudian ya kita laksanakan tidak pernah bosan. Dan juga dulu mengisinya gantian, kadang saya dari Ustaz Nur. Waktu saya masih balik ke Mesir, kalau saya balik ya Ustaz Nur yang ngisi. Ustaz Nur yang ngisi. Sampai kemudian saya pulang dan saya minta untuk ada di sini di Masjid Habis Taklim. Ini itu asalnya kita melaksanakan tradisi yang baik ini. Nah, kenapa tradisi ini harus kita lanjutkan? Karena menurut saya ini adalah amanah gitu. Amanah yang saya juga perlu dibantu oleh jamaah sekalian ya. Untuk melaksanakan amanah yang begini. Karena kalau saya sendiri saya juga gak kuat, maka persen perlu dibantu. Maka bersusah payah ya kita untuk bersama-sama gitu, untuk bagaimana membiasakan tradisi. Untuk sebetulnya dulu saya keinginan saya biar nanti ada contoh gitu, agar nanti anak cucu kita itu ada contoh bahwa dulu kita pernah haji. Itu doang sebetulnya. Karena kalau sampai putus nanti anak kita nggak ada contohnya ngaji gitu. Kalau sampai putus di generasi kita, nanti anak kita mau contoh siapa gitu, karena udah hilang gitu. Sama dengan pembacaan maulid ya kan yang kita baca tadi itu. Nanti kalau kita hilang itu ya nggak ada contohnya lagi, itu udah kehapus. Karena itu maka tradisi yang baik dan kebiasaan baik itu kita lakukan. Dan ngaji itu kebiasaan kita dari dulu, bahkan dari zaman sahabat sampai kepada dari Rasulullah, bahkan sampai kepada zaman sahabat sampai kepada kita. Lalu kita laksanakan terus. Karena itu maka kita hidupkan kampung kita. Dan kemarin saya juga sudah ngomong di kajian subuh itu. Jadi nanti teman-teman dari anak-anak Irmas itu untuk melanjutkan itu kajian subuhnya di hari Ahad kita laksanakan. Tadi juga sudah ngomong dengan PRW, nanti kita dukung kegiatan itu. Jadi biar RW 012 ini, maksudnya Kampung Cakung, kita itu punya ada satu kegiatan di subuh berjamaah ya. Subuh berjamaah di waktu hari Ahad.
Untuk kegiatan kita saja nanti keliling nggak apa-apa gitu. Dan yang menjadi pionirnya adalah anak-anak remaja. Jadi kita nanti mensupport dari orang tuanya gitu, untuk kegiatan itu. Nah itu. Untuk apa tujuannya? Untuk agar ilmu kita manfaat kan gitu. Ilmu kita bisa manfaat. Karena salah satu di antara doa yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang disebut pertama kali adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu yang pertama kali diminta itu. Ini permintaan Rasulullah yang diajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu diminta ya. Jadi Arqam diajarkan. Dia diajarkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Itu diajarkan pertama kali, diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu kan bisa bermakna arti tahu. Terkadang kita tahu itu rasa tahu kita atau pengetahuan kita itu kadang-kadang tidak punya manfaat buat kita. Kadang-kadang dan banyak kita tahu tapi nggak punya manfaat apa-apa. Nah ini yang diminta oleh Rasulullah. Nah, nanti kita akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik nggak tahu. Karena kalau nggak tahu berarti nggak ditanya nanti. Tapi kalau tahu ini, tahu ada pengajian, tahu ada atau dengar suara azan, tahu ada sholat jamaah, gitu. Nggak datang. Kan itu karena tahu. Nah, jadi yang diminta oleh Rasulullah adalah yang pertama itu adalah ilmu yang tidak berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, yang ilmu tidak melahirkan kepada amal, ilmu yang tidak melahirkan kepada amal. Itu yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang kan kita lagi malam ini kan selain kita melakukan pengajian, kita juga melaksanakan Isra dan Mi'raj Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi doa yang dikumandangkan Rasulullah SAW adalah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Nah, agar ilmu kita manfaat, maka majelis ilmunya harus hidup gitu di setiap kampung itu. Nggak boleh mati, nggak boleh obor itu padam, obor ilmu itu. Karena kalau di sebuah kampung obor ilmunya hidup, insya Allah nanti itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin itu keberkahan. Dan ini tradisi yang sudah ada di kampung kita sejak dulu. Sejak orang tua kita dulu. Orang tua saya itu bangun sekolahan itu. Apa modelnya? Ada model apaan itu? Sekolah MI. Dia bangun dari mulai ke sekolah sore itu. Tanya, Ipul, angkatan saya itu. Iya, angkatan saya. Saiful Bahri. Saiful Bahri. Dia sekolah sore. Kan kalau kepikirannya materi, kan lebih penting bangun kontraknya. 6 pintu, 10 pintu udah ketahuan itu duitnya. Kayak Haji Duro ini kontrakan luar biasa. Ya kan lumayan kata beliau. Kan lebih baik dikontrakin dengan sama Yamaha ya sama dia. Iya, ketahuan duitnya. Artinya kalau pikirannya itu gitu. Tapi kalau semuanya berpikiran seperti itu, lalu siapa yang ngurusin agama masyarakat Kampung Cakung? Coba lihat. Nah, ini itu dulu pikiran orang tua saya gitu. Kalau semuanya berpikir seperti itu, lalu siapa nanti yang mikirin anak-anak kita belajar ngaji gitu ya? Siapa yang ngurusin itu? Nggak ada. Ya kalau semua orang berpikir seperti itu, makanya paling tidak ada salah satu di antara kita yang memikirkan bagaimana keimanan, bagaimana sholatnya orang kampung kita, bagaimana ngajinya orang kampung kita. Ada yang mikirin itu gitu. Kalau tidak ada, parah kampung itu gitu. Nah, itu dulu saya diajarkan begitu gitu. Makanya coba dulu tanya aja guru-guru senior dari MI yang dijelasannya itu sore, cara tanya aja Bang Asmawi, Bang PI, itu guru itu, Bang Haji Naim, itu guru itu tanya, digaji berapa itu dulu? Digaji berapa? Gajinya itu ngambil dari kotak itu, kotaknya dikumpulin dari iuran itu dihitung bareng-bareng itu. Saya masih ingat kan saya ikut ngasih. Jadi kotak guru ditarik, itu isinya tuh itu bayaran dari itu, dihitung bareng itu. Di situ ada Bang Mawi, ada Bang PI, ada orang tua saya itu bareng. Hasilnya berapa? Dibagi, kemudian disisain buat apa kas itu. Saya ingat betul itu, karena kenapa? Karena saya ikut itu. Itu kayak gitu tuh. Kata orang tua saya, ini uang segini, ini uang segini, ya berkah aja artinya. Berkah aja. Artinya berkah sampai sekarang kan. Sampai sekarang Bang Asmawi masih udah jadi PNS sekarang. Bang Mawi, Bang Pi juga alhamdulillah kan.
C sana sekarang sudah jadi PNS juga. Artinya mungkin keberkahan dari situ gitu. Artinya orang tua saya dulu bicara ngomong saya itu, kalau kita semuanya terjun ke sana, lalu siapa yang memikirkan agama? Sampai sekarang itu, kalau kita semuanya maunya kerja habis-habisan, kita kerja mencari dunia, kerja kita dari pagi sampai sore, kaya juga kagak kan gitu ya. Lalu kita yang mikirin agama, yang mikirin keimanan, orang kampung kita, anak-anak muda kita siapa kalau kita? Nggak ada, semua pada cuek kayaknya. Pada cuek masing-masing. Yang satu sibuk dalam pekerjaannya, yang satu sibuk dengan kegiatan organisasinya, KNPI pokoknya. Sibuk dengan KNPI-nya, sibuk dengan bagaimana bersidang, sibuk dengan itu. Kan gitu. Yang satu lagi sibuk dengan partainya pokoknya. Lalu yang mengurus keimanan orang siapa gitu? Nggak ada. Karena kalau kita sibuk di partai, maka akan kepentingan partai, kan begitu. Ya, andai pun dia berdakwah, dakwahnya untuk partai, itu udah nggak akan hilang itu. Andai pun dia punya ngadain baksosnya pasti untuk partai. Tidak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya yakin. Saya yakinnya saya. Betul. Tanya aja bang Ibu, yang udah pengalaman. Pasti untuk kepentingan partai. Pasti untuk sampai begitu lah. Kalau sebenarnya siapa yang memikirkan agamanya? Sedangkan kalau kita ngurusin agama, maka nggak boleh campur aduk gitu dengan kepentingan dunia. Nggak boleh, nggak ada, karena Allah tahu. Orang kita dibuat ikhlas buatnya, nggak ada baksos. Ikhlas, kelihatan ikhlas gitu. Ikhlas betul. Tapi ujung-ujungnya ada partai. Allah tahu. Yang kita bohongin adalah manusia, tapi Allah nggak bisa kita bohong kayak gitu. Maka jangan pernah ketika kita beribadah itu bohongin Allah gitu. Karena nggak bisa campur aduk. Ini kan partai dakwah, kita partai berdakwah, nggak bisa, susah. Ujungnya kan partai-partai juga ujungnya. Kalau nggak kepilih, ya gitu. Tapi kita berpolitik, bagus, nggak apa-apa, silahkan. Dan itu bagus, karena kalau kita nggak berpolitik, ya repot juga nanti. Dan kita dukung, makanya harus ada di antara mereka itu yang mengurusi urusan agama, keimanan dari masyarakat. Kalau semua itu nggak bisa. Sama juga dengan anak muda, harus ada satu di antara dua itu orang yang menjadi volunteer. Volunteer itu orang yang volunteer itu bahasa Indonesia. Sukarelawan yang jadi gaji, yang ada gajinya. Volunteer namanya itu. Yang dia mengorbankan tenaga dan waktunya untuk mengurusi keimanan, untuk mengurusi bagaimana agama masyarakat yang harus ada. Dia bukan hanya ngurusin diri dia, tapi dia ngurusin bagaimana masyarakat kita. Gitu. Ya kayak gitu. Sehingga dulu saya mendapatkan saya Yusuf Al-Bawar Hasani itu, kata beliau, saya itu kalau habis ngajar ngaji gitu itu saya semalam nggak tidur. Yang saya pikirin bukan saya, tapi yang saya pikir kalian yang murid saya gitu. Nanti pertanggungjawaban saya hadapan Allah bagaimana begitu terhadap kalian itu, apa yang saya sampaikan. Jadi yang belum pikiran adalah ini bagaimana nanti murid saya, belum murid banyak sekali dari Singapura, dari Indonesia, dari Mesir. Jadi beliau mengatakan nanti pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti apa terhadap kalian. Nah itu ada orang-orang yang seperti itu gitu. Yang kadang-kadang itu kita temukan dia nggak punya apa-apa gitu. Mungkin secara politis nggak punya apa-apa, di masyarakat juga, mungkin juga di organisasi nggak punya apa-apa. Tapi sepanjang hidupnya itu dia gunakan untuk memilikikan bagaimana ini akidah umat, bagaimana ini agama masyarakat kita. Karena yang lain sibuk semua dengan urusan dunia. Nah ada di antara kita itu yang memikirkan bagaimana agama. Ya, paling tidak yang ada di masyarakat yang harus kamu kita. Karena itu maka obor majlis taklim itu jangan sampai redup. Kita saling memperkuat sesama kita, dan sendiri juga nggak bisa. Kita kerja sendiri nggak bisa. Kita harus kerjasama. Anak muda, orang tua yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kelebihan waktu, itu kerjasama semua itu. Saling membangun. Karena sendiri juga nggak bisa. Ustadz aja mau ngaji, ustadz ngaji kan sendirian, nggak ada temennya, ngaji sendirian gitu. Kemudian terus juga anak-anak muda, juga nggak bisa. Anak muda juga perlu sokongan orang tua juga perlu tenaga anak-anak muda yang kreatif. Maka keduanya ketemu di mana? Ketemunya ketika ketemu di satu pemikiran. Ketika semuanya ketemu dalam satu pemikiran itu, ingin memajukan masyarakat, banyak ketemu sudah di situ.
Mungkin nanti caranya bisa kita pilih gitu masing-masing. Makanya sering mengatakan bahwa masukkan unsur pengajian itu di kegiatan kita apa saja. Di rapat RT, di rapat RW itu masukkan, atau di raker RW masukkan, itu ada unsur pengajian gitu. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang nggak pernah hadir selama hidupnya di pengajian. Banyak banget, dan dia perlu sentuhan agama. Kapan itu? Mungkin di rapat RW. Ketika apa? Musrembang apa itu? Oh gitu. Musrembang apa itu? Musrembang. Tolong masukin di situ. Ada orang yang udah datangnya Jumatan doang, itu pun di belakang. Begitu sudah ada. Atau datang memang dari awal, tapi begitu khutbah tidur. Begitu bangun lah cepat apa deh sholat. Ada yang begitu. Lah ada. Lebay banget itu. Ada malah saya dapat cerita yang datang di sini nih, udah di sini. Saat saya datang juga datang bisa ajar mulu ya. Kalau udah ajar kedua, khutbahnya nggak dapat kan? Khutbahnya nggak dapat. Ada orang-orang yang selama panjang hidupnya tidak pernah mendapatkan siraman rohani. Karena dia nggak mungkin tidak tahu, atau juga mungkin datangnya malu. Karena itu maka kita masukkan itu tuh ke dalam agama. Makanya kita buat acara-acara kemarin touring. Kan touring pada ikut itu. Walaupun nggak pernah datang haji, nggak apa-apa. Touringnya mau ikut. Nah di touringnya kita ngaji itu, walaupun sebentar, nggak apa-apa kita masukkan. Siapa tahu dari situ mungkin tersentuh kemudian hidayah Allah datang. Karena kita nggak bisa nolak. Hidayah Allah datang saja. Kayak gitu, nggak apa-apa kita touring. Kita lagi apa kita touring lagi? Nggak apa-apa. Yang penting datanya ada kan? Kayak gitu. Nah, karena kita harus masuk kemana-mana. Nah kayak gitu. Nah, saya sering obor majelis taklim ini jangan sampai hilang. Terutama di generasi muda kita ini, generasi muda kita Kampung Cakung khususnya. Karena kalau udah kampung Cakung generasi muda sudah baik, ya insya Allah baik. Nah, di sini kan kita dulu memfondasi dari sini, kita mulai dari sini. Sehingga saya dari sini Kampung Jahat, kemudian dari sini kita mulai. Nanti kita nyebar kemana-mana dan itu, kita nyebar Kampung Jahat, kemudian RT 05, 02 kayak gitu. Nanti pionirnya siapa? Bisa kita gunakan tingkat pemerintahan, mungkin RT, RW kita pakai. Kalau masyarakat anak muda, gitu. Kita pakai anak muda kita dari rumah, dari kepala kita masuk saja ke sana ke dalam. Yang penting di situ ada sentuhan rohani. Karena kalau kita jasad saja, kita juga repot nanti. Jasad mulu kita urusin. Nah kan di dalam Al-Quran tadi yang saya baca itu dalam surah Al-Baqarah fi qulubihim marad, itu kan hitopnya kepada orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW kafir Quraisy itu. Allah SWT menyampaikan qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Artinya di hati mereka itu ada penyakit. Berarti perlu sentuhan rohani. Karena penyakit hati itu nggak bisa diobati oleh obat-obat yang ada di apotek, nggak bisa. Bisanya hanya dengan sentuhan rohani kita gitu. Dari hati ke hati bahasanya. Dan mana obatnya? Agama. Obatnya itu kalau enggak bisa sembuh itu. Males ngaji, itu kan penyakit. Males sholat, males jamaah, itu penyakit sebetulnya. Malah kita nggak sadar aja. Malah kita nggak sadar. Ada yang sadar nggak males ngaji? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ngomong, ya Allah, kenapa saya malas banget ngaji ya? Ada nggak gitu? Ada juga, ya Allah, bisu sakit amat dia. Itu ada. Tapi kalau ya Allah, kenapa malas banget saya ngaji? Allah, kenapa hati ini kok keras itu, nggak bisa masuk nasihat yang baik? Itu pernah nggak kita begitu? Kita merasa nggak, itu kenapa ya? Nggak pernah bisa masuk nasihat yang baik itu. Kenapa selalu menolak? Pernah nggak kita merasakan itu? Padahal penyakit itu, penyakit kita. Makanya kita malas ngaji, malas baca Al-Quran, itu penyakit, baca Quran. Itu nggak ada obatnya, kita cari di apotek. Tanya aja, mana sini ada, mana Bang Makmur? Nggak ada Bang Makmur. Nggak ada. Tanya Bang Makmur, saya minta obat ini, obat ngaji. Disuntik Bang Makmur. Ada nggak aja? Ada. Karena memang obatnya adalah ini kayak gini. Sentuhan rohani. Nah, begitu nanti sentuhan rohani, kemudian hidayah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala,
maka siapapun tidak ada yang bisa menolak itu. Hidayah memang yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jangan sampai kita fi qurubi maradun fazadahullah, ditambahkan penyakitnya, ditambahkan oleh Allah penyakitnya, gitu. Semakin tebal apa penutup dalam diri kita. Nah, caranya bagaimana menipiskannya? Paksa untuk hadir. Karena kan tadi hadis yang doa Rasulullah itu yang kedua adalah selain apa namanya ilmu tidak manfaat juga apa min qalbin la yakhsha, hati yang nggak pernah bisa khusyuk, nggak bisa tenang, nggak bisa pernah tunduk. Hati Rasul menyebutnya wa min qalbin la yakhsha, hati nggak tunduk. Mungkin palanya tunduk gitu, tapi hati nggak bisa, nggak bisa dibohongin. Ini Rasulullah yang menunjukkan bahwasanya ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukannya zahir tapi batin. Batin kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin kita jasad kita tunduk tapi hati. Nah, Rasulullah mengatakan wa min qalbin la yasha, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari hati yang tidak bisa tunduk, tidak bisa rukun, tidak bisa tenang, itu khusyuk itu malah itu. Enggak bisa tentram di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa gitu? Itu hati saya kayak besar gitu. Kalau ngaji bawaannya lama kan panas aja pantatnya, boleh besok di terawih kayak 20 rakaat lagi, mau bacaannya lama lagi ya. Udah gitu ada kultumnya lagi ya, kayak gitu. Bisa kayak Ramadan besok gitu dari kita sebentar barok itu. Yang kemudian doa yang berikutnya wa min nafsin la tasba, nafsu yang nggak pernah kenyang. Ya emang nafsu kita nggak pernah kenyang gitu. Artinya Rasulullah yang menyampaikan nafsu kita nggak pernah kenyang. Ya, emang nggak pernah kenyang. Terus makanya doa pertama adalah hati agar bisa tentram. Untuk apa? Untuk melawan nafsu yang tidak pernah bisa kenyang. Nafsu itu nggak pernah bisa puas itu. Susah itu memuaskan ya, karena itu harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan hati yang tenang. Itu lawan itu. Nafsu kita nggak pernah bisa. Sudah punya motor, kan kita berharap pengen punya mobil kan gitu. Udah dapat pekerjaan, kita kan pengen pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Dapat gaji, pengen gaji yang tinggi lagi. Emang yang gitu. Dunia itu terus kayak gitu. Tidak pernah habis. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana kalau maunya ketidakkenyangan itu kita pakai untuk ibadah? Kan hebat ya. Ibadah nggak pernah merasa puas, nah itu luar biasa. Ibadahnya nggak pernah puas. Terawihnya itu gampang, gue mau cari 20-an. Begitu. Iya, itu 8 doang, gue cari 20. Cari dari 20 gitu. Cari 20 surahnya. Keluar 20. Rupanya cuma panjang tapi 20. Dah, ketemu di Masjidil Barokah gitu. Ke sini. Ya itu pengennya begitu, nggak pernah puas. Merasa nggak pernah puas. Ada nggak yang begitu? Ada. Besok kita lihat contoh Ramadan besok. Kita cari, kita lihat. Aduh, nggak bisa gue sholat sini gitu. Kenapa? Ini masalahnya Allah mulu. Gue punya cari yang pengen panjang dikit. Kan gitu. Nah, apa? Nah, kita pakai di ibadah nggak pernah puas. Nah, itulah kemudian yang dipakai oleh para ulama kita, cara berpikir terbalik gitu. Jadi beliau mengatakan apa namanya dalam sini itu adalah disebutnya bebas sudah bebas taklif, artinya apa bahasa beliau itu? Beliau menyebutnya itu ketika beribadah sudah tidak lagi merasa capek, merasa itu beban. Kan terkadang kita beribadah masih beban kita nih masih beban kita. Iya. Coba kita kan sudah ngomong tuh kan, gue bilang juga apa? Makanya tadi di sono sholat dulu. Sekarang enak tinggal tidur. Makanya tadi sholat dulu di sono, nanti di rumah enak tinggal tidur. Berarti tadi sholat itu apa? Beban sholat kita itu beban. Makanya kayak gue nih enak, kan? Kayak gue enak nih, udah tinggal tidur. Kan tadi di sono udah sholat, berarti sholatnya jadi beban itu, mengganggu tidur. Kita kayak gitu kan ada. Jadi sholat itu masih. Nah, sebagian ulama itu sudah, sebagian para guru kita sudah bebas taklif ya, sudah merasa bukan beban lagi, sudah ibadah itu, sudah kebutuhan. Sehingga mereka ketika ibadah tidak pernah mau puas. Nah, besok nih kita pakai di bulan Ramadan. Besok bulan Ramadan kita pakai itu, kita coba melawan nafsu kita. Kan katanya setan diikat itu ya. Kemarin waktu ngaji subuh tuh dijahat, kata jadi Holiri itu, kata setan diiketin kan gitu. Kalau saya diiketin, kenapa itu masih ada yang nggak taraweh, nggak puasa? Itu setan masih ada, itu bukan setan, itu mah siapa?
temennya setan. Kalau kan gitu, temennya itu makanya masih ada yang nggak sholat taraweh. Berarti mestinya kalau Ramadan kalau setan diikat kan mestinya sholat taraweh semua kan begitu. Karena setan nggak ada, berarti kepengenan ibadah luar biasa. Tapi kenapa masih ada yang sholat taraweh? Bahkan masih ada yang nggak puasa. Itu bukan setan itu makanya. Siapa? Temennya, temen setan. Lagi kata beliau benar, coba aja baca surah An-Nas. Minal jinnati wan nas min alladzi wa fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnya ada jin beneran, ada jin dari manusia. Nah, yang jin manusia berarti temennya jin gitu, kayak gitu. Berarti nanti kelihatannya, berarti kalau masih ada yang nggak puasa juga nggak sholat taraweh, apalagi nggak sholat 5 waktu, berarti dia temennya setan, kayak gitu. Dan coba kita lihat di Ramadan. Nah, kita bisa nggak gitu? Pengen kita alik, berpikirnya kita balik. Kita tidak puas beribadah. Gitu. Kita balik. Kan nafsu ngomentol pindah ya sebab nafsu itu nggak pernah puas, nggak pernah puas itu. Sekarang kita balik itu, kita bikin nafsunya jerit. Gitu. Kita balik, kita kepengen ibadah kita nggak pernah bisa puas kita. Jadi pengen nyari yang lamaan dikit gimana gitu. Nah yang terakhir Rasulullah min du'ain la yustajabu lah, dan juga dari doa yang tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kan pasti diijabah kan? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pasti diterima, cuman cara memahami doanya saja kita yang salah. Doa itu adalah ittiqar, bentuk kebutuhan kita, bentuk kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka doa kita pasti diijabah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kita salah memahami doa. Kita sering doa itu adalah mengajari. Kita sering doa itu pemahaman kita adalah kita mengajari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering ngeluh, ya Allah ini saya doa kok itu nggak terima ya. Memang kau nggak tahu apa yang saya minta. Nah, itu kan ngajarin Allah. Itu namanya kurang ajar kepada Allah. Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaknya doa jadikan ibadah. Jadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang saya sampaikan bahwasanya karena kita dekat lagi menjelang bulan suci Ramadan, kurang lebih dari 1 minggu lagi ya kita bulan suci Ramadan. Ini pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama ini kan ngaji baik yang di sini maupun yang malam minggu maupun di tempat lainnya, maka saya mohon diberi maaf yang seluas-luasnya. Dari mungkin ada kesalahan juga saya sampaikan, juga mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat sebagian dari saudara kita mungkin merasa tidak enak hatinya. Saya juga mau dibantu maaf yang seluas-luasnya. Ya namanya juga ngaji ya. Kalau ngaji kita tergantung dari babnya. Kadang babnya lagi masuk itu ya itu kita jelasin. Karena kita pengajian bukan ceramah gitu. Kalau pengajian ya sesuai dengan babnya. Kalau babnya ini kita sampaikan. Kalau lagi kena kita, ya memang lagi babnya kena itu nggak apa-apa. Biar menjadi obat buat kita kayak gitu. Karena menjelang bulan Ramadan, nah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan ya kesehatan sampai ke bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi pengajian kita ini kita tutup sementara di malam Rebo ya. Jadi karena Rebo besok kalau nggak salah kita udah mulai tarawih ya. Insyaallah ya udah mulai ya. Sudah insyaallah sudah mulai tarawih. Jadi ini membuat terakhir ya, terakhir kita ngaji, nanti kita lanjutkan di hari Ahad, yaitu akhir hari Ahad ya. Hari Ahad besok mungkin masih ketemu kita ya, satu lagi ya, masih ketemu hari Ahad di sini pada maghrib. Nanti hari Ahad berikutnya baru kita mulai di sore ya, menjelang berbuka puasa kita lanjutkan kajian kita. Kita pengen coba nih. Kita pengen nyoba, kita buka bareng gitu, coba bareng. Nah, pengen tahu kita bisa ngalahin nafsu kita nggak gitu, buka di rumah. Kita hadir di masjid, kita buka seminggu sekali doang gitu. Kita coba di ada masjid. Nggak mau datang habis asal, bisa ngaji sini, bisa ngaji dulu baca Quran gitu. Bisa macam-macam, apa? Bisa iktikaf, kan gitu. Karena kalau di masjid itu diamnya kita bisa niatkan iktikaf, kan luar biasa. Kemudian kita baca Qurannya sudah jadi ibadah. Kita sholatnya ya bukan berhenti kita mulai sholat itu di masjid itu ada banyak manfaatnya, karena tempat yang paling baik gitu kita pakai. Jadi kita bisa apa saja bisa untuk ibadah pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pengajian yang saya laksanakan ini sebetulnya hanya melanjutkan dari kebiasaan dulu orang tua kami di sini yang sudah mewariskan peninggalan dari lembaga pendidikan, kemudian majelis taklim yang ditinggalkan kepada kami. Ini mudah-mudahan kita bisa, kami keluarga itu saya juga bisa mengemban amanah yang mungkin berat sebetulnya amanah ini ya. Amanah ini berat karena yang saya takutkan sebetulnya kan nggak bisa kemana-mana gitu. Takutnya berubah menjadi sekolahan berubah menjadi kontrakan gitu. Ini majelis taklim berubah digusur gitu. Jadi nggak ada lagi, itu saya takut sebetulnya. Yang saya khawatir betul. Karena takut tidak bisa mengubah amanah. Kan yang paling kalau bangun kan agak mudah, yang repot kan menjaganya di amanah. Ini amanahnya yang saya khawatir betul. Ya kadang-kadang saya merasa kalau sendiri ini bangunnya lumayan berat gitu. Karena itu maka sekuat tenaga itu saya laksanakan. Makanya mungkin bisa dicatat ya, pengajian malam Rebo seingat saya nggak pernah libur kecuali dalam kondisi sangat mendesak kan, Rebo dan hari Ahad juga saya nggak pernah libur. Karena walaupun hujan saya tetap ada di sini kan gitu. Saya pulang selama saya masih bisa kan saya kejar untuk mengajar atau malam Rebo. Karena emang saya merasa ini amanah. Karena orang kalau sudah merasa amanah dan dia merasa amanah itu disampaikan, itu akan sekuat tenaga dia tunaikan amanah itu. Dan saya merasa ini amanah gitu. Amanah dari orang tua yang harus saya jaga betul. Yang sampai mungkin mudah-mudahan sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah rezeki, ya kan rezeki banyak gitu. Masalah rezeki kan banyak dari mana-mana gitu. Mudah-mudahan rezekinya ada gitu. Jangan takut, lain ya. Jangan takut. Jangan rezeki ada gitu, insyaallah. Kalau nggak ada dari kanan gitu. Allah juga tahu kita berjuang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat kita ikhlas di dalam berjuang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin, dan terakhir mungkin kita mohon doa ya, khususnya untuk orang tua kami yang ini, jadi orang tua kami, guru kita, yaitu Al-Muqtullah Kiai Ahmad Sanusi Kemudian Kasim. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kuburnya di dalam raudhah min riyadil jannah. Amin rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.